Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 231. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di bawah langit malam yang mencekam, institusi Dewa Surgawi diguncang oleh munculnya Raja berkepala 3 emas yang memproyeksikan dirinya melalui altar kuno untuk menuntut balas atas keturunan yang terbunuh. Kehadirannya membuka pintu ke dunia lain dan menghadirkan sosok misterius berzirah emas gelap yang darahnya mengalirkan cahaya emas ilahi. Namun, darah itu berubah menjadi hitam pekat setelah ditekan oleh kekuatan Raja berkepala 3, memicu kebingungan dan kecurigaan di kalangan para tetua. Sosok tersebut terungkap sebagai Duguyun, keturunan pelindung kuno yang diyakini telah punah. Ia membawa dendam leluhur yang merasa dihianati dunia ini meski telah mengorbankan segalanya di masa lalu. Para tetua berusaha membuktikan keasliannya melalui ritual kuno. Dan setelah yakin, mereka mencoba membujuknya untuk berpihak pada dunia ini. Namun, Duguyun menolak, menganggap dunia terlalu lemah menghadapi ancaman asing yang lebih besar. Penolakan itu memicu pertikaian dengan para jenius muda di akademi. Ketegangan berlanjut ketika Duguyun dan Sihao akhirnya bertarung sengit di gunung kuno yang menyimpan jejak pertempuran legendaris. Kekuatan mereka mengguncang alam sekitar, menghancurkan meteorit dan menggetarkan lembah. Pertarungan itu berakhir tanpa pemenang, namun menandai munculnya ancaman dan misteri baru. Duguyun kemudian pergi ke tambang kuno asal, di mana darah hitam misterius mulai terungkap. Sebelum akhirnya ia bersama para jenius lain dikirim ke makam alam, sebuah wilayah purba penuh bahaya dan rahasia. Di makam alam, mereka menemukan pemandangan yang aneh dan mengerikan. Semakin dalam mereka masuk, semakin besar ancaman yang muncul, termasuk kabut abu-abu yang membawa kapal kuno berwarna merah darah. Dipenuhi roh perang yang haus pertempuran. Roh-roh perang ini merupakan sisa kesadaran para pahlawan kuno yang gugur. Kini berubah menjadi entitas ganas. Mereka menyerang tak hanya tubuh, tetapi juga roh primordial para siswa, membuat banyak yang linglung dan terluka parah. Dalam waktu singkat, korban mulai berjatuhan, darah membasahi dekapa, dan jeritan kesakitan memenuhi udara. Pertempuran semakin sengit ketika para pemimpin roh perang turun tangan, memaksa para tetua ikut terlibat. Bentrokan besar terjadi di udara, sementara para siswa di dalam kapal berjuang bertahan. Banyak yang kehilangan anggota tubuh, beberapa terbelah dua oleh serangan mendadak. Setiap serangan roh perang menembus pertahanan spiritual, meninggalkan luka yang menghantam tubuh sekaligus jiwa. Di tengah kekacauan itu, Sihao menjadi titik balik pertempuran. Dengan kekuatan luar biasa, ia membunuh beberapa roh perang yang menyerangnya. Namun setiap kali ia membunuh satu, makhluk lain menjadi semakin buas. Saat Sihao membunuh beberapa makhluk, gelombang energi spiritual mengalir ke tubuhnya, memperkuat roh primordialnya. Ia menyadari bahwa roh perang dapat menjadi sumber kekuatan. Dengan semangat membara, ia semakin agresif, menerjang mereka seorang diri, berubah menjadi pusat badai pembantaian. Darah dan energi spiritual bercampur di medan perang, membuatnya semakin ditakuti. Di episode selanjutnya, kapal perak terus diguncang serbuan roh perang yang seolah tak ada habisnya. Para siswa berjuang mati-matian, para tetua melawan pemimpin musuh di udara, dan Sihao menjadi ujung tombak perlawanan. Setiap pukulannya tidak hanya memusnahkan roh perang, tetapi juga menguatkan dirinya sendiri. Gelombang energi dingin tiba-tiba menyapu medan perang, membuat tubuh Sihao segar kembali. Roh primordialnya semakin kokoh, namun serangan tidak berhenti. Seekor kalajengking surgawi humanoid mendekat. Ekor ungu emasnya menusuk seperti tombak. Sihao menahan serangan itu, mematahkan ekornya, lalu menghancurkan tubuh musuh tersebut hingga meledak menjadi hujan cahaya spiritual.
Pertarungan makin brutal ketika roh perang lain datang, termasuk ular abu-abu yang mampu mematahkan pembudidaya biasa. Si Hao kembali maju, darah mengalir dari dahinya, namun dengan kekuatan penuh ia berhasil membunuh ular itu. Energi vital yang dilepaskan menguatkan roh primordialnya, sementara murid lain yang cukup kuat mulai ikut mengambil peluang untuk memperkuat diri mereka dengan membunuh roh perang. Situasi mulai berubah ketika para jenius seperti Lu Tuo, Wang Xi, dan Du Guyun ikut bertarung. Mereka menyadari setiap roh perang yang dikalahkan memberi manfaat besar. Pertempuran yang semula penuh kepanikan berubah menjadi ajang perebutan kekuatan. Cahaya pedang, energi abadi, dan teknik kuno bertabrakan membuat kapal perak dipenuhi kilatan dan raungan makhluk spiritual yang hancur. Akhirnya, setelah pertumpahan darah panjang, para tetua menghentikan pertempuran. Kapal kuno berwarna merah darah telah hancur berkeping-keping, meninggalkan kesunyian mencekam di makam alam. Para roh perang yang sebelumnya mengamuk kini tercerai-berai setelah kewibawaan para tetua dari institusi Dewa Surgawi memaksa mereka mundur. Di tengah sisa pertempuran itu, semua mata tertuju pada Si Hao yang menggenggam benih kekuatan jiwa. Benda mungil seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya biru seperti jantung yang berdenyut. Benih langka ini mampu memperkuat roh primordial dan merupakan salah satu benih Dao tingkat tertinggi, membuat banyak murid yang selamat merasa iri sekaligus terkejut. Para tetua segera mengingatkan semua orang agar tetap fokus. Meski mereka telah menemukan harta berharga, perjalanan ini belum usai dan bahaya masih mengintai. Kapal perang perak melanjutkan perjalanannya melewati reruntuhan kuno, meninggalkan jejak darah dan kerangka berserakan. Si Hao menimbang nilai benih tersebut, bahkan sempat ditawari pertukaran oleh seseorang yang terhubung dengan klan Feng, klan yang ia benci. Namun ia menolaknya tanpa ragu, memutuskan untuk memanfaatkan benih itu sendiri. Perjalanan membawa mereka melewati peninggalan peradaban prasejarah, termasuk kepala raksasa sebesar bintang, sisa leluhur ras raksasa emas yang konon mampu membelah langit dan bumi. Pemandangan itu membuat mereka terdiam, menyadari bahwa tempat ini menyimpan harta luar biasa sekaligus jejak kematian yang mengerikan. Para tetua mengingatkan, semakin jauh mereka melangkah, semakin besar bahaya yang menanti. Ketegangan meningkat ketika suara misterius menggema, mengejek mereka dan mengaku sebagai keberadaan ilahi yang terpenjara di sana. Bayangan raksasa dengan mahkota 5 warna dan tongkat kayu muncul, menunjukkan bahwa ia berasal dari klan kaisar asing. Untungnya, proyeksi itu lenyap setelah dihalangi artefak kuno 9 tungku Phoenix. Namun bayangan ancaman tersebut tetap menghantui pikiran semua orang. Kapal perang itu melaju melewati dunia yang hancur, celah ruang yang menganga, dan kota-kota hantu yang sepi. Setiap langkah mereka seperti menyibak sejarah yang terkubur, penuh misteri dan bahaya tak kasat mata. Mereka paham bahwa setiap kelengahan dapat berakhir dengan kematian. Tetapi tujuan perjalanan ini terlalu berharga untuk dilepaskan. Di tengah perjalanan, mereka menyaksikan cahaya emas yang menyilaukan. Di hadapan mereka berdiri pohon emas raksasa yang daunnya menopang bintang. Di sampingnya terdapat batu dunia legendaris. Semua terperangah, menyadari bahwa mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari perkiraan, tetapi juga berpotensi mendatangkan bencana besar. Beberapa orang nekat mendekati pohon itu, berharap memperoleh kekuatan atau harta karun. Namun energi kacau yang mengelilinginya justru melumat mereka menjadi kabut darah. Melihat itu, yang lain segera mundur. Para tetua hanya mengamati dari jauh, mencoba memahami asal-usulnya sambil memperingatkan semua orang agar berhati-hati. Tampak seorang wanita misterius dengan rambut emas panjang dan sayap keemasan, duduk di atas bunga bercahaya ilahi. Keindahannya memikat, tetapi kehadirannya memunculkan rasa gentar. Ada yang berspekulasi bahwa pohon itu sedang berkembang menjadi pohon dunia sempurna. Tempat makhluk tingkat tertinggi akan turun untuk melindunginya. Pohon raksasa itu kemudian bergerak melintasi benua-benua kuno yang telah runtuh. Para tetua memutuskan untuk mengikutinya karena pohon tersebut membawa peluang memperoleh benih-benih Dao tingkat tinggi. Sepanjang perjalanan, mereka melihat makam raksasa, kerangka dewa sebesar bintang, dan lautan bunga merah tak bernyawa. Akhirnya, pohon itu berhenti di sebuah benua luas yang dipenuhi energi 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Cahaya 5 warna berputar di langit, menjadi pusat energi alam semesta.
Saat para murid turun, mereka segera menyebar mencari peluang, hingga seorang murid bernama Suan Kun jatuh ke dalam gua merah yang menyemburkan api abadi. Dari sanalah benih api langka muncul, memicu semangat semua orang untuk berburu kekuatan. Meski para tetua terus mengingatkan bahwa setiap langkah di tanah ini menyimpan jebakan kuno yang bisa mengakhiri hidup mereka kapan saja. Benua 5 elemen yang kuno dan luas menjadi tempat berkumpulnya para pembudidaya muda yang haus kekuatan. Mereka datang dari berbagai penjuru, berharap mendapatkan benih 5 elemen, harta langka yang dipercaya dapat membawa seseorang mencapai puncak dao bela diri. Energi 5 elemen memenuhi udara, membuat darah mereka mendidih. Namun benua yang maha luas ini lebih menyerupai lautan tak berujung daripada tanah yang bisa mereka taklukkan. Hari-hari berlalu dengan pencarian yang sia-sia. Bahkan para pembudidaya yang kuat hanya terasa seperti butiran debu di hadapan besarnya tempat itu. Hampir semua menyadari bahwa menjangkau seluruh wilayahnya adalah hal yang mustahil. Ketika sinar biru mendadak menembus langit, semua mata tertuju ke satu titik. Di sana, Putri Yaoyu berdiri dengan sebuah benih air dao yang berkilau di tangannya. Tampak seperti jantung lautan yang memancarkan kehidupan. Kehadirannya membuat para pesaing hanya bisa menghela nafas karena kekuatan sang putri terlalu besar untuk diganggu. Si Hao dan Qing Yi memilih berkelana bersama, menyusuri tanah yang dipenuhi tambang kuno dan bahan-bahan ilahi yang terlupakan. Selain benih dao, mereka menemukan logam legendaris seperti 5 elemen emas abadi yang bahkan bisa membuat makhluk abadi tertarik. Namun, mereka tahu harta itu selalu dibarengi dengan resiko besar, terutama karena banyak pihak mengincar hal yang sama. Persaingan semakin tajam ketika sosok-sosok misterius mulai menunjukkan niat tersembunyi. Sementara ketegangan antara Si Hao, Qing Yi, dan Yu Chan terus memanas di balik layar. Situasi bertambah tegang dengan kemunculan kapal perang asing yang diselimuti kabut abadi, menandai datangnya kekuatan baru ke benua tersebut. Di wilayah logam yang terpencil, Si Hao dan Qing Yi menemukan danau cairan logam yang memancarkan energi pedang hingga menusuk jiwa. Udara panas dan bergetar membuat suasana semakin mencekam. Si Hao menggunakan teknik kunpeng, menciptakan ikan hitam raksasa dari kekuatan yin untuk mengaduk danau itu. Makhluk-makhluk penjaga dari logam muncul, tetapi semuanya hancur di bawah kekuatan Si Hao yang sudah melampaui dewa surgawi. Dari dasar danau itu, sebuah kuali kecil muncul mencoba melarikan diri. Namun Si Hao menangkapnya dan mengubahnya menjadi kristal logam berbentuk belah ketupat, benih logam dao tingkat tinggi. Ia memberikannya pada Qing Yi. Namun benih tersebut hancur seketika setelah diserap oleh bulan hijau di atas kepalanya, menghilang menjadi debu bercahaya. Tak lama kemudian, para tetua memanggil semua murid ke sebuah monumen raksasa dari batu 5 elemen. Di sana terdapat tulisan kuno tentang 5 sihir segel benih surgawi. Mereka mengungkapkan bahwa benua ini mungkin menyimpan sebuah benih surgawi yang kekuatannya melampaui semua, terkait dengan 5 elemen atau sesuatu yang lebih tinggi lagi. Peta segera digambar, menunjukkan lokasi-lokasi penting untuk dieksplorasi. Dengan kapal perang perak, para pembudidaya bergerak menuju wilayah gunung berapi yang memuntahkan energi 5 elemen dari puncaknya. Gunung terbesar menjadi fokus mereka karena diyakini menyimpan peluang terbesar, bahkan mungkin benih 5 elemen yang sempurna. Si Hao membawa Qing Yi menuju puncak dengan teknik kunpeng, berusaha mengalahkan waktu. Namun sebelum mereka mencapai kawah, langit bergetar hebat. Sebuah panah perunggu melesat dari kejauhan, menghancurkan sebuah puncak gunung hingga meledak dan memuntahkan magma panas. Si Hao segera bereaksi. Tubuhnya berubah menjadi kilatan emas yang melesat cepat menghindari serangan itu. Amarahnya memuncak karena serangan ini jelas ditujukan untuk merendahkannya. Dari balik kabut abadi, tampak sebuah kapal kuno raksasa dengan tubuh penuh bekas luka pertempuran. Di atasnya berdiri para pemuda berpakaian perang, memancarkan aura abadi yang menekan. Salah satu dari mereka, pemuda berambut ungu dengan mata emas bersilang, kembali menarik busur perunggunya, mengincar Si Hao tanpa keraguan. Panah kedua melesat, merobek langit dan menghancurkan gunung lain di jalurnya. Si Hao membalas dengan panah ilahi dari bulu emasnya, tetapi serangannya gagal menembus penghalang cahaya kapal itu. Sementara itu, para pemuda di kapal juga menghina Qing Yi, menambah bara api dalam hati Si Hao. Kapal tersebut menarik perhatian para tetua institusi dewa surgawi.
Mereka mengenalinya sebagai milik Akademi Abadi, lembaga legendaris yang jarang muncul. Meski suasana menegang, para tetua hanya berusaha meredakan keadaan, menganggap ini benturan kecil antar generasi muda. Namun bagi Si Hao, penghinaan itu tidak dapat diabaikan. Harga dirinya telah diinjak di depan banyak orang. Para pemuda Akademi Abadi semakin memperkeruh keadaan dengan sikap sombong, bahkan mencoba mengajak Qingyi ke pihak mereka. Si Hao tetap berdiri tegak meski aura abadi menyelimuti sekelilingnya. Ketegangan mencapai puncak ketika Wu Tai, murid unggulan Akademi Abadi, maju mengenakan baju zirah biru dan membawa busur perunggu. Ia menantang Si Hao di hadapan semua orang, dan duel kehormatan pun tak dapat dihindarkan. Para tetua tetap menjadi penonton, tidak ikut campur. Pertarungan meletus hebat. Tombak emas Si Hao menghantam kapal, sementara panah-panah ilahi Wu Tai melesat mematikan. Sebuah panah pengunci jiwa dilepaskan, tetapi Si Hao menghindar dengan wujud Kunpeng yang gesit. Ledakan terus mengguncang, memaksa banyak orang mundur. Wu Tai mengeluarkan semua senjata rahasianya, namun Si Hao lebih unggul berkat pemahaman Yin dan Yang yang mendalam. Ia memanggil kekuatan ikan hitam raksasa dan sayap Kunpeng yang memecah pertahanan musuh. Wu Tai mulai goyah, darahnya mengalir dan serangan Si Hao makin mendesak. Pada puncak duel, sayap ilahi Si Hao menghantam pertahanan Wu Tai, membanting tubuhnya ke kawah gunung berapi hingga lava menyembur. Ledakan besar itu menjadi saksi kekalahan telak murid Akademi Abadi di hadapan banyak orang. Namun, pertarungan belum usai. Wu Tai memicu kekuatan baju besinya yang bercahaya, bangkit lagi seperti dewa perang. Lava mendidih di sekitarnya, tetapi Si Hao tetap tenang. Dengan tangan kosong ia menangkap tombak surgawi Wu Tai, memutarnya hingga bengkok, lalu melemparkannya ke bawah. Petir dari tubuh Si Hao merambat ke senjata itu, membuat Wu Tai kejang hebat. Serangan bertubi-tubi dari sayap Kunpeng mematahkan tulangnya, dan sedikit demi sedikit kekuatannya habis. Akhirnya, Si Hao merebut baju besi biru itu, mengungkap bahwa sebagian besar kekuatan Wu Tai berasal dari perlengkapan tersebut. Wu Tai pun jatuh ke kawah, tubuhnya hancur dan tak lagi mampu melawan. Si Hao mengakhiri perlawanan itu dengan satu injakan, membuat semua orang terdiam. Di kapal Akademi Abadi, para murid murka, sementara para tetua tetap diam mengamati. Amarah murid-murid itu memuncak, beberapa menyerang dengan artefak magis, tetapi semuanya hancur oleh panah ilahi Si Hao. Dua murid lainnya mencoba membalas, namun mereka pun binasa, hanya menyisakan kepala. Kini, 3 murid unggulan Akademi Abadi telah tumbang. Si Hao berdiri teguh, bahkan menolak mengembalikan baju zirah biru yang ternyata milik sosok bergelar Raja Langit Kecil. Nama itu membuat semua yang hadir terdiam. Setelah ketegangan memuncak, kapal perang Akademi Abadi mundur. Si Hao tetap tinggal bersama murid-murid institusi Dewa Surgawi untuk melanjutkan pencarian di wilayah vulkanik. Mereka tidak menemukan benih 5 elemen yang sempurna, namun berhasil memperoleh 2 biji api dao yang sangat berharga. Petunjuk-petunjuk kuno terus mereka ikuti, meski hasil besar belum tampak. Setengah bulan berlalu, pencarian membawa mereka pada penemuan sebuah pohon kuno keemasan bernama pohon setengah dunia. Pohon itu menyerap esensi 5 elemen dalam jumlah besar, membuat para tetua yakin ada kaitan dengan lokasi benih surgawi yang tersegel. Mereka mulai menyusun teori berdasarkan formasi legendaris yang disebut pembalikan 5 elemen. Dengan menghitung simbol dan mengukir formasi di platform kuno, para tetua menemukan pola yin-yang yang berkaitan dengan posisi pohon tersebut. Analisis itu menunjukkan bahwa lokasi benih surgawi berada pada titik yin-yang simetris dengan pohon. Penemuan ini mengejutkan semua orang, sekaligus memunculkan rasa takut karena legenda menyebutkan tempat itu sangat berbahaya. Ketakutan bercampur ambisi menyelimuti para pencari. Rumor tentang formasi pembalikan 5 elemen yang mematikan terus menghantui pikiran para tetua. Meski begitu, kesempatan besar yang tersembunyi di sana membuat mereka enggan mundur. Sebuah pertaruhan besar pun tampak tak terhindarkan. Mereka tiba di sebuah lembah kuno dengan pohon emas raksasa yang berkilau seperti bintang. Kapal perang perak melayang di atasnya, membawa para tetua dan murid. Di balik ketenangan lembah itu, tersimpan kisah mengerikan tentang formasi yang telah merenggut banyak nyawa.
Ketika mendekati lembah, angin membawa suara tangisan samar. Kabut tebal menyelimuti dasar lembah. Sesekali terbuka memperlihatkan tumpukan tulang makhluk luar biasa. Putih seperti giok, emas berkilau, bahkan ungu bercahaya. Tempat itu jelas pernah menjadi ladang kematian bagi para ahli tingkat tinggi. Para tetua berhati-hati. Mereka menguji lembah dengan boneka perang berisi energi petir. Boneka itu melangkah masuk tanpa memicu bahaya, menandakan formasi kuno mungkin telah berhenti berfungsi. Hal ini memberi mereka keberanian untuk melangkah lebih jauh. Di dalam lembah, mereka menemukan ukiran batu yang mengungkap rahasia masa lalu. Tempat itu dulunya adalah tungku pemurnian pil raksasa yang memanfaatkan 5 elemen benua sebagai bahan dan waktu sebagai api. Obat yang dihasilkan dikabarkan mampu membangkitkan Raja Abadi. Namun, kejayaan itu telah sirna, menyimpan sisa energi dan sejarah kelam. Berita tentang kemungkinan adanya benih surgawi di tempat itu menyebar cepat. Beberapa ukiran mengisyaratkan keberadaan benih sempurna, meski catatannya tak lengkap. Para tetua tetap waspada, menyadari bahwa peluang besar selalu beriringan dengan resiko sepadan. Ketegangan meningkat saat kapal perang Akademi Abadi kembali datang, membawa pasukan yang juga mengincar rahasia lembah. Kedua pihak menyadari ketenangan itu tak akan bertahan lama. Mereka membuat kesepakatan rapuh, namun setiap pihak siap mengkhianatinya jika peluang muncul. Di sebuah jurang gelap yang diselimuti kabut, para tetua dari 2 akademi berkumpul untuk membuka tungku pil kuno. Pohon setengah dunia menjadi petunjuk menuju lokasi itu, berdiri di titik yin-yang di hamparan benua luas seperti kosmos tak terbatas. Namun dinding batu di dasar jurang menolak semua upaya mereka, melukai siapapun yang mencoba menembusnya. Anehnya, murid-murid muda dapat melintas tanpa rintangan, sementara para tetua terhalang. Mereka mengirim generasi muda untuk menjelajah, meski banyak yang kembali terluka namun membawa kabar adanya obat langka di sisi lain. Situasi ini memaksa para tetua untuk menahan ego mereka. Si Hao bersama murid-murid berpakat seperti Yao Yu, Lu Tuo, dan Wang Xi melangkah ke dalam formasi. Mereka tiba di tanah merah darah yang dipenuhi aroma obat langka. Di sana, tumbuh tanaman legendaris seperti teratai pemandu jiwa yang dapat memulihkan roh primordial. Namun, godaan itu memicu kekacauan. Pertempuran sengit pecah di antara para murid dari 2 akademi. Energi abadi menghancurkan tanah tandus, dan tidak ada lagi yang peduli soal persekutuan. Bahkan rumput langka lain seperti rumput Phoenix menjadi rebutan. Dalam hiruk-pikuk itu, Si Hao berhadapan dengan seorang wanita kuat dari Akademi Abadi. Pertempuran mereka memperkeruh keadaan, menunjukkan bahwa bahaya tempat itu bukan hanya jebakan kuno, tetapi juga keserakahan manusia. Tanah kuno itu berubah menjadi medan perebutan hidup dan mati, di mana hanya yang terkuat akan keluar dengan keberuntungan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series, Perfect World, episode 231. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.